Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Apakah sudah siap mengikuti tes seleksi kompetensi teknis tambahan? Mudah-mudahan lulus semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Jadi ini merupakan salah satu kisi-kisi yang diberikan untuk SKTT nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama terdiri atas 5 kata, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. 5 kata tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi dan dielaborasi dalam bentuk indikasi positif dan negatif dengan memedomani 5 nilai budaya kerja tersebut. Setiap aparatur Kementerian Agama diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, berkinerja tinggi, serta terhindar dari segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan. Yang satu, integritas. Jadi integritas itu adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Itu integritas. Jadi main hati dia. Yang pertama, indikasi positif, yaitu bertekad dengan dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi. Jadi bertekad, berpikir positif, mematuhi peraturan perundang-undangan, kemudian menolak korupsi. Itu integritas, indikasi positif. Kalau indikasi negatif, melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi. Kemudian menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan. Ini indikasi negatif dari 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Itu yang pertama, integritas. Silakan Bapak Ibu mengingatnya. Kalau integritas, keselarasan antara hati, pikiran, dan perkataan. Atau dalam kata lain, kata kuncinya adalah main hati. Bertekad dalam hati, berpikir positif, kemudian mematuhi perundang-undangan, menolak korupsi. Yang kedua, profesionalitas. Profesional. Apa yang perlu kita ingat? Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Itu profesional. Jadi dia bekerja. Kata kuncinya. Bekerja disiplin, kompeten, tepat waktu. Hasilnya nanti baik. Indikasi positif, melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan, disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, melakukan pekerjaan secara terukur, melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian indikasi positif, menerima reward dan punishment sesuai dengan ketentuan. Jadi ingat aja, profesionalitas itu adalah pesan kerja profesional. Baik itu secara disiplinnya, kompetennya dalam bekerja, tepat waktu, hasilnya yang hasil nanti adalah baik. Indikasi positifnya melakukan disiplin, kemudian melaksanakan, menerima. Karena telah melakukan, telah mengerjakan, telah
melaksanakan, maka menerima. Itu adalah kata kunci pada nilai budaya kerja profesionalitas. Sedangkan indikasi negatifnya melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang, kemudian melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, malas dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar. Jadi juga ini adalah masalah melaksanakan, tetapi tanpa ada perencanaan yang matang, tidak sesuai, dan juga hasil tidak memenuhi standar. Jadi silakan Bapak Ibu mengingatnya bagaimana indikasi positif dan negatif. Kata kuncinya profesionalitas adalah disiplin, kompeten, tepat waktu dalam bekerja. Hasilnya nanti baik. Kemudian yang ketiga, inovasi. Apa inovasi? Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal-hal baru yang lebih baik. Itu inovasi. Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Jadi yang sudah ada ini dipelihara, kemudian mencari yang lebih baik lagi. Indikasi positifnya, selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Bersikap terbuka dan menerima ide-ide baru yang konstruktif. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi. Kemudian berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Jadi ini indikasi positif. Indikasi positif yang sudah ada dijaga, kemudian dicari hal yang baru. Contohnya, melakukan penyempurnaan, bersikap terbuka menerima ide, meningkatkan kompetensi, berani mengambil terobosan dan solusi, kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu indikasi positif. Sedangkan indikasi negatif adalah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai. Bersikap apatis dalam merespon kebutuhan stakeholder dan user. Kemudian malas belajar, bertanya dan berdiskusi juga malas. Bersikap tertutup terhadap ide pengembangan. Jadi sesuatu yang menghambat inovasi itu merupakan indikasi negatif dari budaya kerja inovasi. Mana merasa cukup, dia bersikap apatis, malas belajar, dan bersikap tertutup. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab bekerja secara tuntas dan konsekuen. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab bekerja secara tuntas dan konsekuen. Indikasi positifnya adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Kemudian mengatasi masalah dengan segera. Kemudian komitmen dengan tugas yang diberikan. Itu indikasi positif dari tanggung jawab. Ingat aja, tanggung jawab dia bekerja secara tuntas dan konsekuen. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Itu kata kuncinya. Tuntas. Tanggung jawab itu tuntas dikerjakan. Kemudian berani mengambil kesalahan, berani mengakui kesalahan, mengatasi masalah dengan segera, dan komitmen dengan tugas yang diberikan. Itu adalah kata kunci dari tanggung jawab. Kemudian indikasi negatifnya, lalai dalam melaksanakan tugas, menunda-nunda atau menghindar dalam melaksanakan tugas, selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain, menolak resiko atau hasil pekerjaan, memilih-milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi, kemudian
Kemudian menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab. Ini indikasi negatif dari nilai budaya kerja tanggung jawab. Jadi lalai dalam melaksanakan tugas, menunda-nunda, kemudian selalu merasa benar, menolak resiko, memilih-milih pekerjaan, menyalahgunakan wewenang atau tanggung jawab. Maka ini termasuk dalam indikasi negatif. Kalau seandainya nanti keluar, saya selalu menyalahgunakan wewenang, itu termasuk dalam budaya kerja apa? Maka jawabannya adalah tanggung jawab. Ataupun dibalik lagi soalnya, saya selalu mengatasi masalah dengan segera. Ini termasuk dalam budaya kerja apa? Maka jawabannya adalah budaya kerja tanggung jawab. Yang terakhir adalah keteladanan. Sifat teladan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ini keteladanan. Indikasi positifnya berakhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil, membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat, melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Sedangkan indikasi negatifnya berakhlak tercela, melayani dengan seadanya, dan sikap setengah hati, memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif, melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan pembiaran terhadap bentuk pelanggaran. Jadi keteladanan adalah menjadi contoh bagi orang lain. Indikasi positifnya berakhlak terpuji. Jadi teladan itu memang akhlak terpuji. Kemudian memberikan pelayanan dengan sikap baik. Sikap baik. Membimbing, memberikan arahan dengan teman sejawat. Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti yang indikasinya kepada saya melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri, maka jawabannya adalah keteladanan. Silakan Bapak Ibu pilih nanti keteladanan. Ataupun melanggar peraturan perundang-undangan, maka itu adalah melanggar keteladanan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semuanya dalam SKTT ini dan Allah mudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Di mana ada kesalahan kesilapan kami mohon maaf. Silakan diberikan komentar di kolom komentar. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.